menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional dan budaya positif, terus nanti setelah selesai 2 jam pelajaran akan ada pasca observasi, di mana nanti kami akan memberikan satu refleksi pada Bu Esti selaku CGP terhadap pengajaran yang sudah diberikan di kelas. Terus nanti juga ada pengembangan diri Bu Esti apa tindak lanjut dan pengembangan diri yang akan dilakukan oleh CGP berikutnya. Terus nanti yang terakhir adalah refleksi tentang pendampingan. Kalau ini pesen mendikan itu ada testimoni nggih? Jadi testimoni dari PP, CGP sama anak. Nanti sudah ada yang video yang Bu Esti dari pihak sekolah. Sementara informasi dari kami untuk kelancaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Absensi dulu lah. Kita lihat kanan kiri kalian. Sepertinya ada yang kurang ya. Saya lihat absensi kalian itu jumlahnya 32. Nah, ini ada temanmu yang tidak masuk ya? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Eka. Ya, sudah di depan. Oke, kemana mereka? Sakit sama tanpa keterangan. Oke, kita doakan yang sakit agar dia lekas sembuh ya. Dan kembali berkumpul dengan kita. Amin. Yang tanpa keterangan ini yang perlu kita cari ya. Nanti yang rumahnya dekat, coba dicek kenapa dia. Oke. Pada hari ini jamnya saya. Jam saya apa pelajarannya? Matematika. Kita akan belajar bersama tentang materinya ini, bangun ruang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bangun ruang. Nah, sekarang materi berikutnya di bab kedua yaitu kita belajar tentang sifat-sifat daripada bangun ruang. Sebelum kita masuk ke materi sifat-sifat bangun ruang, kalian perlu tahu juga apa tujuan kita. Kok kita mau, nah itu tujuan kita, memahami. Kita biar tahu bangun ruang itu mempunyai sifat apa saja. Mari kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau melihat minat kalian, kesukaan kalian. Di mana di sebuah bangun ruang itu dibutuhkan bangun datar. Bangun datar itu kan membentuk suatu bangun ruang. Nah, saya ingin tahu kalian itu suka bangun datar yang mana. Bangun datar itu kan banyak ya. Ada persegi, ada persegi padat, ada lingkaran, ada segitiga. Nah, sekarang saya ingin tahu, ibu ingin tahu kalian itu suka yang mana. Coba Nova maju ke depan. Saya ingin kalian itu tahu bangun yang kalian suka dengan tanpa mengandalkan mata, tetapi mengandalkan insting tangan kalian. Jadi Nova nanti akan menutup mata mencari bangun datar yang dia suka. Silakan. Kamu perhatikan dia suka apa toh. Nah, nanti Novan akan menemukan bangun datar dan bangun datar tersebut akan ditulis di papan tulis. Jika kalian sependapat, sesuka dengan pilihan Novan, boleh kalian menulis di bawahnya. Mas Novan sudah mulai mencari-cari yang dia cari, yang dia suka, kayak dia mencoba meraba-raba yang dia pilih. Kamu belum kan? Sudah. Sebentar, jangan dibuka dulu. Ya. Oke, dari yang kamu raba-raba itu apa itu? Itu termasuk bangun datar. Apa? Lingkaran. Lingkaran. Betul tak lingkaran? Betul.
nama bangun datar sama namamu. Kamu tempelkan. Kamu perhatikan ya, jika kalian punya minat, Bu saya kok suka lingkaran Bu, nanti bisa menuliskan namamu di bawahnya ya. Benar. Misalkan atas bawahnya kamu kasih namamu. Dan menunggu Novan, saya mau Christian, mana Christian? Chris, kamu suka nggak sama lingkaran? Tidak. Kamu suka yang lain? Coba diikat. Nah, buat kalian yang suka lingkaran boleh menuliskan nama di bawahnya Novan. Ayo silakan. Jangan maju, yang tertib ya. Yang suka sama Novan, sama lingkaran. Suka loh Bu, teman sendiri masa tidak disukai? Suka lah. Oke. Novan kan anaknya supel ya toh? Baik hati toh? Suka menolong ya? Apa kamu menemukan apa? Oke, segitiga sama kaki. Bisa kamu tambahkan di situ ada sebelah. Nah, Christian menemukan segitiga sama kaki Cak. Kamu yang mau sehati sama Christian silahkan. Saya paling cewek. Dinda, coba mana Dinda? Oke, tak kasih pin Din. Pak Din. Ikat. Kamu menemukan apa Ibu Din? Segitiga sama sisi. Kenapa kamu bilang itu segitiga sama gigi? Kan kamu nggak melihat? Ya karena ini memiliki 3 sisi yang sama panjang. Mana kok 3? Coba kamu tunjukkan. 1, Nah. 2, 3. Oke, betul ya? Betul. Oke. Sip. Oke. Bangun hari ini membawa hanya 5. Kamu suka yang mana? Oke. Nah, kegiatanmu memilih bangun datar ini mau kami gunakan untuk mengelompokkan kamu. Nah, kamu yang suka segitiga nanti jadi satu kelompok dengan segitiga. Kamu yang suka persegi satu kelompok dengan persegi. Kamu yang suka lingkaran satu kelompok dengan lingkaran. Kamu laki-laki sama perempuan jadi satu, tidak masalah toh? Tidak. Sama laki-laki perempuan itu sama. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan, oke, mari kita berrelaksasi dulu ya. Oke, ya enggak benar. Kita berrelaksasi dulu. Kegiatan ini sejenak, stop, berhenti. Kita lakukan apa yang kita lakukan, kita hentikan. Silahkan kalian semua ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Rilekskan diri kalian mulai dari otot-otot wajah. Rilekskan. Bahu kanan kirinya dirilekkan. Lengannya dirilekkan. Jari-jari kalian dirilekkan. Taruh tangan kalian di atas paha. Sekarang sambil bernafas, amati yang ada di pikiran kalian. Apa yang kalian rasakan? Apa sebetulnya yang terjadi saat ini? Amati, pilah-pilah pikiran kalian. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri kalian sendiri? Sudahkah kalian mengasihi teman kalian? Sekarang isi
pejamkan mata kalian. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Nanti ambil nafas dari hidung dan keluarkan nafas dari mulut. Ikuti hitungan saya. Ambil nafas dari hidung selama 5, 4, 3, 2. Lepaskan dari mulut. Ambil nafas dari hidung 5, 4, 3, 2. Lepaskan dari mulut. Satu kelebihan kalian. Sekali lagi, sebutkan satu kelebihan kalian dalam hati kalian. Ambil nafas dari hidung 5, 4, 3, 2. Lepas dari mulut. Hayati semua ya. Jika kalian sudah siap, jika kalian merasa sudah siap, buka mata kalian perlahan. Silakan buka matanya. Silakan senyum pada diri kalian. Senyum lagi. Sudah satu kelompok? Sudah. Kalau sudah satu kelompok, saya minta tolong satu di antara kelompok kalian mengambil bangun yang ada di sini. Yang mana yang kamu suka? Salah satu bangun data yang disebutkan dari kalian. Ambil, silakan. Perhatikan kelompok. Oke, kamu terus, ya Bu. Oke, yuk silakan diambil. Nah, dalam kegiatan ini kalian nanti akan mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Ini ada lembar kerja yang bisa membantu kalian mempelajari sifat-sifatnya bangun ruang. Sudah siap semua? Siap. Oke, sudah dapat semua loh lembar kerjanya? Kamu diskusikan dengan kelompokmu sebelumnya. Kamu perhatikan dulu materinya. Oke, di sini ada cat neraka. Kamu perhatikan dulu materinya. Yang guru pakai di sini diferensiasi konten. Jadi kamu mempelajari materinya dari video yang saya sampaikan. Selain menggunakan video, kalian juga guru ajak berliterasi, itu ya? Oke, sekarang pelajari dulu video yang sebentar. Nanti kamu lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Jadi misalnya di cat, nah yang kena cat itulah sisi namanya permukaan terluar dari bangun ruang. Kemudian rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah pertemuan dari dua sisi. Pinggiran-pinggirannya itu teman-teman, atau apa ya, linggirannya itulah, itu namanya rusuk. Kemudian titik sudut, yaitu pertemuan dua rusuk atau lebih. Pojok-pojoknya Kelompok cerita saya, gugus, aku sudah ada ya, cuma kayak gugus ada contohnya, tapi pertanyaan yang ada di lembar kerja tidak sama dengan yang disampaikan ya. Jadi kamu kerjakan itu lembar kerjanya. Jika masih bingung, kan ada siswa yang bingung kok masih di pusat sekali masih bingung,
bisa diperjelas dengan berliterasi membaca yang ada di buku paket buku SKS. Itu ya? Bisa diterima? Nah. Untuk yang atas nama bangun ruang, oke, kamu sesuaikan dengan kelompokmu. Nah, ini kan sudah pertemuan kedua, kan sudah tahu apa nama bangun ruangmu. Pertemuan kedua ini kita mempelajari sifat-sifatnya. Itu nama bangun ruangnya. Nih, kelompok ini nama bangun ruangmu apa nak? Halo. Oke, silakan dikerjakan. Nama bangun ruangnya di atas. Setelah nama bangun ruang sudah nama anggota. Oke. Setelah kamu tulis nama anggota kelompok, kemudian kamu lihat pertanyaannya. Oke, ada 8 pertanyaan. Bisa diperjelas materinya dengan membaca isinya. Dia masih bingung? Ya, barang-barang tulisan. CRKS juga ada. Nah, kamu pelajari dulu. Kamu sambungkan dengan lembar kerja yang saya berikan ke kalian. Juga, kamu sambungkan. Bagian apa ini? Hasilnya satu kelompok maju ke depan semua ya. Kamu dengarkan temanmu yang maju ke depan. Halo. Sudah selesai kan diskusimu? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, guru minta tolong ya. Perhatikan yang ada di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bangun ruang bos. Kelompok kami beranggotakan Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Resta Novan, 2. Tria Delta, 3. Rindi, 4. Saya Latifatul, 5. Raya Al-Basit, dan 6. Muhammad Nurjadi. Pertanyaan, bangun tersebut memiliki sisi alas saja atau memiliki sisi alas dan atas? Bangun ini memiliki sisi alas saja dan tidak mempunyai sisi atas. Alasnya ini lingkaran. Bangun tersebut apakah memiliki sisi puncak atau tidak? Bangun ini memiliki sisi puncak. Ada, ini, prinsip ini. 3. Bangun tersebut apakah mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar? Bangun ini tidak memiliki sisi alas dan sisi atas yang sejajar, tetapi memiliki selimut berbentuk juring atau seperempat dari lingkaran. 4. Bangun tersebut mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang atau berbentuk segitiga. Bangun ini tidak memiliki sisi tegak, tetapi memiliki selimut. 5. Bangun tersebut memiliki alas berupa apa? Alasnya berupa lingkaran. Alas. 6. Berapakah jumlah bangun tersebut? Isinya berjumlah 2 dan bentuknya berjumlah alas. 7. Berapakah jumlah dari bangun tersebut? Bangun ini mempunyai unsur berjumlah 1, yaitu berupa 1 unsur. Saatnya jam 8 dini. Berapakah jumlah titik sudut bangun tersebut? Bangun ini mempunyai titik sudut berjumlah 1, yang biasanya disebut titik puncak. Sekian tas-tas dari kami. Apakah ada perasaan yang mengganjal yang ingin ditanyakan? Yuk, ini kelompoknya Kerjut melemparkan Kenapa bangun ruang kerucut
memiliki alas saja, kenapa tidak memiliki atap? Karena rumput ini mempunyai titik puncak. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama Bang Purwak, anggota, Rosida, Jifat, Sita, Abim, dan Andian. Pertanyaan, bangun tersebut memiliki alas saja atau memiliki alas dan atas? Memiliki alas dan atas. Kubus memiliki sisi alas dan sisi atap. Bangun tersebut apakah memiliki Nah, sisi puncak? kalau menyebutkan mungkin bisa ditunjukkan kalian. Oke. Alas kubus itu yang ini saya atas. Oke. Terus lanjut. 2. Bangun tersebut apakah memiliki sisi puncak atau tidak? Kubus tidak memiliki sisi puncak. Itu hanya memiliki atap. Oke. Bangun tersebut apakah mempunyai sisi atas dan sisi atap? Ya, kubus memiliki semua sisi yang sejajar. Jadi sisi saja itu Apa itu? Ini tuh? atap sama alas, depan sama belakang, samping kanan sama samping kiri. Ya. Ya. 4. Bangun tersebut mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang atau berbentuk segitiga. Tidak, kubus hanya memiliki sisi berbentuk persegi. Itu hanya memiliki sisi persegi yang sama panjangnya. Kak, bangun tersebut memiliki alas berupa bangunan apa? Kubus memiliki alas berbentuk persegi. Nah, berapakah jumlah sisi bangun tersebut? Kubus memiliki 6 sisi. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 7. Berapakah jumlah rusuk dari bangun tersebut? Kubus memiliki 12 jumlah rusuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8. Berapakah jumlah titik sudut bangun tersebut? Kubus memiliki 8 titik sudut. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu mengenai bangun ruang balok. Kelompok kami beranggotakan 1. Saya, Nabila, 2. Anggi, 3. Tania, 4. Afif, 5. Bintang, dan 6. Rafa. Pertanyaan 1. Bangun ruang tersebut memiliki sisi alas saja atau memiliki sisi alas dan atas? Bangun ruang balok memiliki sisi alas dan atas. Sisi atas, sisi atas. 2. Bangun tersebut apakah memiliki sisi puncak atau tidak? 3. Bangun ruang balok tidak memiliki sisi puncak. Tidak ada sisi puncak. 3. Bangun tersebut apakah mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar? Punya. Bangun ruang balok memiliki sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Sisi atas dan sisi alas sejajar. 4. Bangun tersebut mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang atau berbentuk segitiga. Bangun ruang balok mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, bangun tersebut memiliki alas berupa bangun apa? Bangun ruang balok memiliki atas dan memiliki alas berbentuk persegi. Nah, berapakah jumlah sisi bangun tersebut? Bangun ruang balok mempunyai 16 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Berapakah jumlah rusuk dari bangun tersebut? Bangun ruang balok mempunyai 12 buah rusuk. Jadi atap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapakah jumlah titik sudut bangun tersebut? Bangun ruang balok memiliki 4 titik sudut di atas dan 4 titik sudut di bawah. Jadi jumlah keseluruhan titik sudut bangun ruang balok adalah 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Guru itu kenapa mempunyai 6 sisi enggak 8, 10, 12? Karena memang sisinya terdiri dari 6 sisi. Sisi atas 1, sisi bawah 1, sisi samping kanan 1, sisi samping kiri 1, sisi depan 1, dan sisi belakang 1. Oke, sudah. Kenapa balok tidak memiliki titik puncak? Karena atapnya ini sejajar dengan yang bawah. Oke. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Prisma Segitiga ingin membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai bangun ruang Prisma Segitiga yang beranggotakan saya Dinda, 2 Alfi, 3 Naizela, 4 Galuh, 5 Rasidia, dan ke-6 Robi. Pertanyaan tersebut akan dibahas oleh teman saya. 1. Bangun tersebut memiliki sisi alas saja atau memiliki sisi alas dan atas? Bangun tersebut memiliki atap dan alas. Pertanyaan kedua, bangun tersebut apakah memiliki sisi puncak atau tidak? Bangun tersebut tidak memiliki titik puncak. Pertanyaan ketiga, bangun tersebut apakah mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar? Ya, bangun Prisma Segitiga mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Ini sama yang atas sama yang bawah. Pertanyaan keempat, bangun tersebut mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang atau berbentuk segitiga. Bangun ini mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang. 1, 2, 3. Bangun tersebut memiliki alas berupa bangun apa? Memiliki sisi alas berupa segitiga. Alas. 6. Berapakah jumlah sisi bangun tersebut? Bangun tersebut mempunyai sisi bangun sejumlah 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Berapakah jumlah rusuk dari bangun tersebut? Bangun tersebut mempunyai jumlah rusuk sebanyak 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Berapakah jumlah titik sudut bangun tersebut? Bangun tersebut mempunyai jumlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dimas Gimbat ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Kenalan. Anggota kelompok kami berjumlah 7 anggota. Pertama, saya Bastian, 2 Satrio, 3 Jericho, 4 Alvisa, 5 Wisnu, 6 Suci, 7 Sarah. Pertanyaan, bangun tersebut memiliki sisi alas saja atau memiliki sisi alas dan atas? Bangun ini hanya memiliki sisi alas saja, tidak memiliki sisi atas. Dimas Gimbat hanya mempunyai sisi alas saja, tidak mempunyai sisi atas karena berbentuk lancip. 2. Bangun tersebut apakah memiliki sisi puncak atau tidak? Ya, bangun ruang Dimas Gimbat memiliki sisi puncak. Dimas Gimbat mempunyai sisi puncak. 3. Bangun tersebut apakah mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar? Tidak. Dimas Gimbat tidak mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Dimas Gimbat tidak mempunyai sisi alas atau sisi atas yang sejajar. 4.
Bangun tersebut mempunyai sisi tegak berbentuk persegi panjang atau berbentuk segitiga. 5 segi 4 mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. 5 segi 4 mempunyai sisi berbentuk segitiga. Bangun tersebut memiliki alat berupa bangun apa? 5 segi 4 memiliki alat berupa persegi. 5 segi 4 memiliki alas berbentuk persegi. Nah, berapakah jumlah sisi bangun tersebut? 5 segi 4 mempunyai 5 buah sisi. 5 segi 4 mempunyai 5 sisi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapakah jumlah rusuk dari bangun tersebut? 5 segi 4 mempunyai 8 buah rusuk. 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapakah jumlah titik sudut bangun tersebut? 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. 5 segi 4 mempunyai 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Apakah sisi yang membentuk 5 segitiga hanya berbentuk segitiga saja? Apakah sisi yang membentuk 5 segi 4 berbentuk segitiga saja? Oke. Karena 5 segi 4 alasnya berbentuk segi 4 persegi. Ya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah maju ya? Ya. Yang maju tadi, saya menerima ada 10 pertanyaan dari kelompok. Tadi sudah dijawab oleh kelompok yang maju. Oke, sekarang kita refleksi bareng-bareng yuk. Untuk pertanyaan yang muncul, yang pertama yaitu berapakah jumlah rusuk kubus? Empat ya, Satrio ya. Oke. Dari kelompok 1 tadi menjawab ada berapa rusuknya? 12. Oke. Ini Cah namanya kubus. Oke. Kelompok sini menjawab 12. Sekarang kami lemparkan kelompok yang selain bertanya, kira-kira ini ada berapa jumlahnya? Berapa? Kelompok tunjuk? Sama? 12? Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kelompok Prisma segitiga? Berapa? Sama? 12? Oke. Sama ya berarti ya? Oke. Coba kita lihat bangun yang saya bawa ini. Namanya kubus. Oke. Yang namanya rusuk kan pertemuan antara dua sisi. Yuk kita hitung bersama. Dari yang atas dulu. 1, 2, 3, 4. Sekarang sisi yang berdiri. 5, 6, 7, 8. Alasnya 9, 10, 11, 12. Berarti jawabannya 12. Gitu ya. Sekarang ini kita ambil kesimpulan. Bisa mengetahui nama bangun ruang sesuai dengan kelompok kalian. Kemudian kalian bisa mengetahui sifat-sifat bangun ruang tersebut. Oke, ini Cah. Oke. Setelah kalian mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang sesuai dengan yang ada di depan kalian, kalian akan mengetahui contoh bangun ruang pada kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Coba sih, kubus.
Kira-kira di rumahmu apa barang yang bentuknya seperti dengan bangun ruangmu, Gugus? Kotak kado. Oke, ada lagi? Oke, prisma segitiga. Kira-kira apa? Oke, roti ulang tahun. Oke, yang 5 segi 4 kira-kira? Piramida, Bu. Piramida. Yang ada di mana? Di sekolah kita ada enggak? Ada. Di mana? Gazebo. Oke, gazebo di tangga komputer itu kan berbentuk itu ya? Oke. Kerucut coba. Ada cetakan tumpeng, topi ulang tahun, contoh es krim. Oke. Kamu suka es krim? Iya. Oh, suka dong. Oke. Sekarang balok. Kira-kira apa toh bangun rumah di sekitarku yang bentuknya seperti balok? Kulkas, lemari, sama kamar. Oke. Aplaus buat kalian semua. Nah, dengan mempelajari sifat bangun rumah, kalian tahu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berikutnya nanti kalian Ibu beri tugas mengerjakan LKS secara individu ya. Dikerjakan di rumah ya. Kita kumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Lilik dari perwakilan BPGP yang saat ini sudah kerso hadir di sini untuk memberikan monet pada pendampingan 4 yang saat ini saya sebagai pengajar praktik dengan Bu Esti CGP hebat dari SMP Negeri 4 Magetan Bunda. Selamat datang. Juga Bu Esti, selamat menempuh pendidikan selanjutnya dari sekarang sampai selanjutnya. Semoga panjenengan tetap semangat ya. Mohon bimbingan selalu Ibu. Siap. Izin Bu Esti untuk pendampingan 4 kali ini, sebagaimana panjenengan sudah tahu bahwa temanya adalah evaluasi dan pembelajaran di kelas, praktek di kelas. Nanti panjenengan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional dan budaya positif. Terima kasih Bu Lili yang sudah menemani kami tadi di kelas dalam pembelajaran praktek dari Bu Esti. Dinas Estetik di sini ada tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi sifat-sifat gugus, balok, prisma, limas dan bagiannya. Bu Esti akan saya tulis di sini di catatan pra observasi kelas panjenengan untuk tujuannya. Murid bisa memahami sifat-sifat bangun ruang, siswa itu bisa mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang tersebut dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa membedakan mana yang termasuk tabung, mana yang termasuk buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya seorang pengajar praktik mau berbagi praktik baik tentang pendampingan individu 4 yang kami laksanakan saat ini di SMP Negeri 4 Magetan dengan CGP kami yaitu Ibu Esti Rahmawati, CGP Angkatan 7 di pendampingan guru penggerak Kabupaten Magetan. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu refleksi tentang pendampingan individu dan observasi pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan budaya positif. Tentu saja sebelum pelaksanaan pendampingan individu, saya sebagai coach mengadakan komunikasi yang intensif, memantau dan memberikan motivasi kepada CGP sehingga beliau bisa melaksanakan pendampingan individu ini dengan praktek pengajaran yang baik. Dan menurut saya pendampingan individu yang CGP laksanakan
itu ada nilai lebih. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya muncul hal-hal baru yang bisa dirasakan dan dilakukan oleh peserta didik. Ya, mereka merasa bahwa menemukan dunia baru dalam dunia pendidikan karena mereka merasa nyaman, mereka merasa diperhatikan kebutuhannya, mereka berani untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan yang paling menyentuh saya adalah ketika peserta didik itu mempunyai karakter, menunjukkan karakter yang benar-benar kental sebagai anak Indonesia, yaitu religius, percaya diri, humble, dan sangat menghargai Bapak Ibu guru yang lain dan teman-teman yang lain. Demikian Bapak Ibu apa yang saya rasakan atas pelaksanaan pendampingan individu 4 kali ini. Semoga CGP Indonesia selalu bekerja dengan hati, memajukan pendidikan Indonesia yang berpusat kepada peserta didik. Semangat, semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini nama saya Esti Rahmawati, yaitu CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Saya akan melakukan testimoni tentang praktek baik yang telah saya lakukan di kelas. Di mana dalam kegiatan pembelajaran kali ini saya merasa senang karena apa? Dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sini saya akan memenuhi kebutuhan belajar pada murid. Yang saya pakai yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengetahui minat siswa, kemudian menerapkannya sesuai dengan minat mereka. Kemudian mereka dalam pembelajarannya kita menggunakan model atau gaya belajar auditori dan kinestetik. Kemudian selain itu, dalam kegiatan pembelajaran kali ini saya melakukan pembiasaan baik, yaitu dengan melakukan kegiatan berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran diawali. Kemudian saya mengajak murid saya untuk menghormati pendapat temannya dalam kegiatan belajar kelompok. Kemudian di sini juga saya menerapkan pembelajaran KSE, yaitu sosial emosional, di mana siswa-siswa kami ajak untuk merenung, menyiapkan diri pada pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini tadi praktek baik yang saya lakukan dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Febrianti sebagai perwakilan testimoni pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Esti. Di sini menurut saya Bu Esti mengajarnya sangat menarik, tidak membosankan, mudah dipahami dan juga seru karena tadi diselingi oleh permainan-permainan kecil. Selain itu kami juga diajarkan untuk berani menyampaikan pendapat dengan cara tadi pembentukan kelompok sesuai bangun datar apa yang kami sukai. Selanjutnya Bu Esti membuat emosional sosial kami terpenuhi dengan cara tadi pemutaran musik atau lagu. Itu membuat kami kembali fokus terhadap pembelajaran. Selanjutnya Bu Esti juga mengajarkan beberapa pembiasaan baik seperti sebelum pembelajaran dimulai melakukan imsak dan berdoa. Kemudian Bu Esti juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi gaya belajar kami dengan cara pemutaran video untuk kami yang memiliki gaya belajar auditori dan juga berliterasi untuk kami yang memiliki gaya belajar visual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh, perwakilan murid untuk testimoni pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Esti. Menurut saya, di sini Bu Esti mengajarnya itu sangat menarik, tidak membosankan dan mudah dipahami. Seru juga karena diselingi dengan permainan-permainan kecil agar tidak tegang.
Selain itu, kami diajarkan untuk menyampaikan pendapat kami tanpa adanya paksaan seperti tadi saat membentuk kelompok sesuai bangun yang kita sukai. Selain dalam pembentukan tanya jawab, bila melakukan kesalahan, selanjutnya Bu Esti membuat emosional sosial kami terpenuhi dengan cara diajarkannya untuk mengontrol emosi, contohnya lagu yang telah diputarkan Bu Esti tadi. Ini membuat kami kembali fokus terhadap pelajaran dan tidak terlalu tegang atas apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian, beliau mengajarkan kami untuk melakukan pembiasaan baik seperti tadi sebelum pembelajaran dimulai, dilakukannya imsak pagi dan juga berdoa sebelum pembelajaran. Testimoni dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.